dibina, dipandu dengan baik, akan segera menjadi tidak relevan. Malah pemimpin segagah mana, sepopuler manapun, kadang-kadang sifatnya hanya situational, hanya relevan untuk waktu-waktu tertentu, tetapi irrelevant untuk era yang berbeda. Sehebat-hebat Soekarno sebagai pemimpin revolusi, dia menjadi tidak relevan sebaik saja Indonesia mencapai kemerdekaan, karena dia tidak mampu untuk berubah. Keadaan sudah berubah, tapi dia tidak berubah, maka dia menjadi irrelevant. Karena itu banyak orang menilai Soekarno sebagai the best revolutionary leader, pemimpin revolusioner terbaik. Tetapi dia relevan untuk era revolusi dan tidak relevan lagi untuk zaman mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, dengan ide-ide baru, rebuilding. Dengan kata lain, dia cukup pintar menghancurkan satu sistem, maksudnya sistem penjajahan, tapi dia gagal melakukan rebuilding, gagal melakukan pembangunan semula, puing-puing kehancuran yang dia lakukan. Kekhawatiran saya adalah melihat masa depan ABIM yang yang sudah pasti akan berhadapan dengan cabaran, dengan perubahan-perubahan yang sebahagiannya dapat diramal, sebahagiannya tak dapat diramal. Apakah kita mampu berubah dengan perubahan-perubahan yang tak tertahan itu? Karena itulah semua kita harus tahu diri. Nah, mudah-mudahan saya ini termasuk orang tua yang tahu diri. Keadaan dah berubah. Jadi kalau dipanggil untuk mengisi slot visi gerakan, itu sudah bertuah sangat lah tuh. Janganlah nak pikir nak begitu, nak begini, nak pegang ini. Barangkali antara yang patut difikirkan dengan serius oleh seluruh warga ABIM untuk memastikan kerelevanannya ialah untuk mempertahankan sifatnya sebagai wadah pembela umat, pembela kaum mustadafin. Saya kira di situ antara kerelevanan kita itu, kita dekat dengan umat, gerakan nurani umat yang dapat merasakan derita dan sengsara umat, dapat merasakan denyut nadi dan degup jantung umat, menjadi wadah harapan umat yang telah kecewa. Umat kita selama berdekad-dekad telah mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Gagalnya dasar ekonomi, gagalnya dasar bahasa, gagalnya dasar-dasar yang lain. Selama lebih 40 tahun ini banyak sekali cerita gagalnya. Walaupun cerita-cerita gagal itu tentu tak masuk surat kabar. Tapi siapa yang mengatakan dasar ekonomi kita berjaya memperkasa bumi putra yang lemah? Siapa yang berani berkata dasar bahasa kita sudah berjaya, bahasa Melayu sudah berdaulat dan mampu menjadi bahasa dunia, bahasa ilmu pengajian tinggi?
Itu hanya contoh 1-2 kegagalan. Umat kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Mampukah Abim tampil sebagai wadah harapan sesudah mereka hilang kepercayaan lah kepada yang namanya perjuangan. Siapa yang percaya dengan katakanlah orang masuk politik untuk berjuang membela bangsa? Saya pikir hanya orang naif saja yang percaya. Zaman Datuk On dulu, zaman Tun Ismail dulu, zaman Tun Razak dulu, saya percaya masuk partai politik UMNO misalnya dengan nawaitu untuk membela bangsa, negara dan tanah air, agama, tanah air, bangsa dan sebagainya lah. Agama, bangsa dan tanah air yang disingkatkan orang menjadi alif bata. Agama, bangsa dan tanah air. Tapi itu cerita lama. Saya ingin tanya, percayakah Anda bahwa orang muda-muda, putra-putra, putri-putri sekarang ini yang masuk ke dalam partai politik dengan nawaitu masih dengan alif bata? Atau sudah ada motif lain, tujuan lain? Saya hanya bertanya, percaya atau tidak, itu aja. Mampukah Abim tampil sebagai satu-satunya harapan kepada umat yang kecewa? Selama ini kita tak pernah absen. Selama ini kita tak pernah absen setiap kali ada masalah, ada krisis, ada isu besar. Dengan menampilkan